Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Selamat malam, selamat beraktivitas kepada rekan-rekan kita semuanya, mahasiswa-mahasiswi Yayan Pondok. Saya Fadil Mubarak dari kelas PAII NIM 201 2002-87. Saya pada malam hari ini dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang teori daripada psikologi perkembangan. Teori yang akan saya bahas ini adalah teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisa. Apa sih teori psikoanalisa itu? Teori psikoanalisa adalah teori yang mengatakan bahwasanya perkembangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak disadari atau berada di luar kesadaran yang biasanya disertai dengan emosi. Menurut Sigmund Freud, siapa sih beliau? Beliau adalah seorang dokter medis yang ahli di bidang ilmu saraf. Beliau lahir pada 6 Mei 1856 di Pebos. Menurut beliau, dalam teori psikoanalisa, bahwasanya perkembangan itu selalu atau diiringi yang namanya energi psikis, seksual psikis yang disebut dengan libido. Tujuan daripada perkembangan adalah membentuk manusia yang matang dan juga dewasa, terlepas dari rasa kecemasan sehingga mampu berhubungan dan juga berinteraksi dengan manusia yang lain secara sehat. Struktur daripada perkembangan atau teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh beliau terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ide, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Ide, apa sih ide? Ide adalah merupakan energi psikis, termasuk juga intrinsik, yang mana berasal dari manusia sejak lahir, yang menjadi sumber utama energi psikis dan juga intrinsik. Dan yang kedua adalah ego. Ego adalah proses perkembangan yang timbul karena suatu tuntutan akan pemenuhan suatu kebutuhan yang bersifat objektif. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, ego pun juga akan semakin berkembang. Dan yang terakhir adalah superego. Superego adalah nilai dan juga moral dalam psikologi perkembangan. Superego ini timbul dan juga berkembang karena seorang individu tersebut mengalami suatu pengalaman sehingga timbul teori kausalitas atau sebab dan juga akibat hingga menjadi bahasa hati dan juga hadiah akan pengalaman yang telah ia lakukan. 3 kesimpulan yang saya dapatkan. Bukan refleksi terlebih dahulu, tapi aksi, kemudian refleksi, setelah itu adalah motivasi. Kaitan dengan ilmu filsafat, ada epistemologi, ada ontologi, dan juga ada aksiologi. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Hanya saja, yang lebih ditekankan pengalaman sosial sejak masih dia anak-anak hingga lanjut usia. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Penjabaran tentang tahapan psikososial Erikson dibedakan menjadi 1. Bayi, yaitu sejak manusia lahir sampai dengan usia 18 bulan. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan. Artinya, peran orang di sekitarnya sebagai pengasuh sangatlah krusial. Lalu, tahapan kedua adalah anak-anak, yaitu usia 2-3 tahun. Memasuki tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Tak hanya itu, anak juga mulai mandiri.
Fase potty training cukup krusial untuk melewati fase ini. Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Contohnya saat bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang dikenakan. Tahapan ketiga adalah usia prasekolah, yaitu usia 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal, akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Lalu tahap keempat adalah usia sekolah, yaitu 6-11 tahun. Anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, sebaliknya yang gagal akan merasa inferior. Tahapan berikutnya yaitu remaja, usia 12-18 tahun. Saat remaja, mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Lalu tahapan selanjutnya adalah awal dewasa, yaitu umur 19-40 tahun. Fase ini berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Selanjutnya yaitu usia dewasa, 40-65 tahun. Berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Lalu, tahapan yang terakhir adalah tahapan kematangan, yaitu usia 65 tahun sampai meninggal dunia. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Oke, di sini saya akan menjelaskan menurut Piaget proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4. Yang satu, tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yakni dari umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Satu akan menjelaskan 4 teori Skinner dalam psikologi kepribadian. Di dalam teori kepribadian Skinner, reinforcement dan punishment memiliki pengertian panutan yang serupa dengan pemberian hadiah, pujian, dan juga penghargaan. Misalnya saja saat Anda melihat nilai rapot anak Anda dengan nilai yang bagus, kemudian tentunya ada perasaan bahagia sehingga Anda akan memberikan hadiah berupa penghargaan kepada anak Anda. Dari hal tersebut, anak Anda akan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dari hal tersebut dapat terlihat sebuah reinforcement yang positif. Adapun teori kepribadian menurut pandangan Skinner diantaranya 1. Asumsi dasar behavioristik, 2. Struktur kepribadian behavioristik, 3. Dinamika kepribadian behavioristik, 4. Prinsip behavioristik. Dan adapun macam-macam sifat dari manusia otonom yang dapat menghambat tingkah laku diantaranya adalah 1. Kebebasan, 2. Kemuliaan, 3. Hukuman, 4. Alternatif dari hukuman. Di sini saya akan mempresentasikan teori dari Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif yang diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif anak. Teori perkembangan kognitif Vygotsky dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep zona perkembangan progisma, yaitu adalah anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Yang kedua adalah konsep foreboding, yaitu
perubahan dukungan dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Dan yang terakhir adalah bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkembang saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka.